Kalau saya namanya Loso. Kita ya sebenarnya karyawan, cuma ya ada boleh dikatakan lurah lah kalau dalam bahasa gampangnya gitu ya. Kalau mungkin secara singkat ya, seingat saya itu ya. Jadi mungkin sebelum saya bergabung atau mungkin saya ikut beliau itu udah mandiri. Cuma ya sekitar mungkin sebelum 80 sekitar 70-an lah, mungkin malah di bawahnya. Itu saya gabung 80 itu ya sudah mulai mengancik ke kaki lima. Secara kaki lima pasang tenda itu sudah mulai banyak rekan pemilik ya Bapak Slamet Trianto itu. Ya beliau awalnya ya mikul, kalau zaman dulu mikul ya pernah mikul beliau ya. Nah sekarang kan nggak ada mikul, nah dulu ada itu, beliau pernah mikul juga. Saya masuk mulai kaki lima itu tenda-tenda. Setelah itu tenda mulai menginjak ke kios-kios itu. Dan waktu tenda itu sepertinya pas waktu mulai timbul nama Tito itu ya di situ katanya. Seingat saya loh. Mulai timbul nama Tito itu di pas pasang tenda kaki lima kan namanya. Jadi ya tidak kemungkinan ya sudah yang waktu itu ya mungkin ya cocok ya, kan beliau putranya itu ya 3 waktu itu ya, jadi diambil nama depan semua, jadi saat itu ya memang rata-rata kalau Kyai Wonogiri kan corone pakare nggih itu ya memang bakso tuh dari dulu itu, dari beliau seusia beliau memang bakso rata-rata dari Wonogiri. Karena kebanyakan warga Wonogiri ini bakso dan jamu lah, karena mungkin penjualan makin banyak kan akhirnya mengambil salah satu terus berlanjut itu sampai ya ini gitu. Gimana ya, cuma kalau itu mungkin bagi saya penilaian ya, cara beliau mengeterapkan itu loh. Kalau yang saya terima, yang saya tangkap itu beliau itu selalu ibaratnya menjaga kualitas ya. Pesannya itu harus begini, misalnya kualitas makan itu dari dulu sampai sekarang penilaian saya itu nggak berubah, dari bentuk, dari isi per mangkok itu loh. Itu iya dari dulu seperti itu, jaga kualitas itu. Terus cara untuk, karena kita itu jualan ya, dalam beliau berkata itu Sora Jawa ini diparani wong ya, kita harus berusaha di bawah. Bagaimana cara membuat kesan kepada pengunjung itu masih saya ingat itu tuh. Jadi beliau itu ya menyuruhnya seperti itu, harus nek coro wong Jawa mungkin pembeli itu raja ya, istilahnya yang disampaikan Bapak kepada kita ya seperti itu waktu masih belum banyak, tapi kayaknya itu sangat ya efektif ya. Jadi harus jaga kualitas, jaga rasa, itu memang dari beliau itu nggak berubah, harus seperti pesan Bapak resep pertama sampai sekarang. Bahkan jumlahnya per porsi itu seingat saya hanya 5 itu dari tahun 80-an ya, misalnya kalau nggak salah itu dulu tuh per porsi mungkin 250 ya, kemungkinan loh kayaknya itu sekitar itu per porsi. Waktu sudah di tenda itu satu porsi 250, kok kepala 200 gitu. Waktu pas tahun-tahun 80 ke atas dikit itu 2.500 per gitu. Jadi setiap tahunnya sudah disesuaikan dengan masa gitu. Soalnya nek sampai sekarang kan itu sampai harga
Kalau di sini 20 ya. Iya. Lain kalau yang di Jakarta kan lain lagi. Kalau investasi setahu saya beliau belum ada minat. Memang beliau itu caranya untuk keluarga satu. Jadi walaupun banyak penawaran tapi kayaknya belum minat beliau. Cuma kalau kaitan dengan peternak ya, peternak ya memang beliau kan ya punya peternakan ya. Jadi tapi misalnya untuk buat bakso itu hanya kalau misalnya pas hari-hari besar itu bisa bisa ngambil ke beliau Bapak. Kalau hanya untuk harian gini kita kembali ke pengambilan ke RPH. Soalnya kalau punya beliau itu kan tontonan itu per 1 ekor. Jadi kita nggak, walaupun di posisi Jawa ya ada berapa warung nggak habis untuk sehari. Misalnya motong 1 ton berat sapinya itu nggak habis kecuali lebaran itu setiap lebaran motong untuk di Jawa, untuk dipasarkan di bakso Titoti se-area Jawa ini. Kalau untuk harian itu dari RPH Darjo, namanya Putra Abadi. Nah, itu dari Putra Abadi RPH Darjo. Kalau dari sini ya 10 kilo mana ya, nah, untuk harian. Cuma ya tadi saya katakan amatur sama teman tadi, hari besar, hari H itu ya kita berani untuk memotong sendiri. Harian ini ke RPH. Kita yang penting ibaratnya optimis itu tadi. Kalau tantangan saya nggak bisa prediksi. Yang penting kita maju, semangat itu, insya Allah kita bisa melewati tantangan-tantangan itu. Kalau mengenai saingan, saya rasa enggak. Makin ada saingan, kita makin semangat untuk memperbaiki produk kita. Gitu. Kalau misalnya di sekitar kita ada penjual bakso lagi, otomatis kita malah makin semangat untuk memperbaiki kelemahan kita. Cuma kita semangat, pokoknya optimis. Kita punya resep dari beliau, yaitu tadi jaga rasa, jaga kualitas, dan jaga apa tadi yang terakhir tadi, kesan kepada pengunjung. Itu beliau, pesan beliau. Tantangannya memang selalu ada, tapi katakan apa ya itu tadi, saya nggak bisa mengatakan. Yang penting kita semangat gitu. Kalau cabang itu mungkin ada Jogja, ada Karanganyar, ada Sragen, ada. Nah, yang banyak di Jakarta. Ya malah sekalian ikut pengen menyampaikan nanti kan mungkin tahun baru ini ada, mungkin kalau daerah Jogja itu mau dibuka 2, nambah 2 Jogja itu, yang satu di Piungan, kalau yang satu di Kulon Progo. Insya Allah itu Desember, insya Allah. Berarti ngancik tahun baru itu insya Allah. Tahun ini juga. Iya, insya Allah itu. Informasi yang saya terima seperti itu. Kalau nonton persiapan untuk saat ini juga lagi persiapan segalanya. Misi kalau beliau itu ya memang pernah suatu saat itu ya gimana nanti sebisa mungkin setiap daerah itu ada Titotinya gitu, seperti itu setiap daerah. Kalau sekarang kan paling baru Solo, Sragen, Karanganyar, Jakarta. Soalnya yang banyak Jakarta, Jogja juga. Gitu. Ya untuk pelanggan setia kami, pelanggan Titoti kami siap menerima kritikan, saran. Soalnya saran dan masukan dari konsumen itu sangat
sangat membangun bagi saya. Bahkan dari menu pun saya sendiri timbulnya dari konsumen. Mas buat dikasih somai, oke tak kasih, ternyata jadi. Itu contohnya. Sangat terima kasih banget pada konsumen pembeli, dan saya mohon maaf banget kepada konsumen atas pelayanan kami yang kadang kurang membuat nyaman. Cuma kami juga berusaha untuk sebaik mungkin yang beliau Bapak Slamet sampaikan agar membuat kesan kepada pengunjung, kepada pelanggan itu kesan yang baik, karena kita diparani Jawa ini, dikunjungi itu, kita berhenti diparani, dikunjungi itu tadi. Saya mohon maaf kepada konsumen kalau pasti ada kekurangan kami, ya kesalahan kami, tapi kami minta dikoreksi, minta masukan, tetap berusaha untuk yang terbaik. Ya, mudah-mudahan di antara kita saling memberi, saling membutuhkan, gitu. Iya, saling membangun, iya, untuk kedepannya. Yang penting saling berguna di antara kita. Ya, mungkin yang berpendidikan kados jenengan tetap nanti terjunnya kepada untuk siswa-siswa yang kan tetap, mudah-mudahan semuanya bisa sukses gitu, dalam mengarungi kehidupan ini untuk hidup yang berkah barokah dunia dan akhirat tentunya kan seperti ini. Iya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya dan selalu di jalan yang diridhoinya itu. Oke. Jangan lupa like ya, komen, subscribe YouTube HMP Apalosa UNS. Oke?